Kok belum tidur? Daripada pikiran kita ngawur, Mending kita baca kitab suci aja yuk. biar iman kita subuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita mendengarkan bacaan Injil untuk esok hari dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Nabi Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Injil ini nih menurut para Romo tuh paling susah katanya untuk dibahas. Kata Romo siapa? Kata Romo siapa aja ya? Banyak ya? Kecuali Romo Yosef kayaknya. Iya. Nah, mungkin saya mau tanya mengenai kenapa ahli-ahli Taurat ini dan orang Farisi itu meminta tanda. Kalau saya renung-renungkan kan Yesus mengakui dirinya sebagai Mesias gitu kan. Nah, mungkinkah mereka ini meminta tanda dari Yesus bahwa Yesus ini Mesias gitu? Begini, Bapak Ibu ya, para orang Farisi ini mau membuat semacam verifikasi apakah betul Yesus ini Mesias seperti yang dijanjikan lewat kitab para nabi. Mereka memverifikasi, mencocokkan apakah tanda yang sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab Taurat itu klop dengan apa yang ditampilkan oleh Yesus yang pada waktu itu mengaku sebagai Mesias. Berarti kalau mereka masih meminta tanda dari Yesus, mungkin saja dalam pikiran mereka ini belum klop nih. Ya mungkin dalam bayangan mereka Mesias itu kan datang sebagai seorang pembebas politik untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, penindasan, dan menjadi bangsa yang merdeka, berdiri sendiri. Seperti dahulu Tuhan datang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tapi yang dilihat kok ini anak muda, baru 30 tahun masih bocah, sok tahu lagi, ngajar-ngajarin orang, nyembuh-nyembuhin, ngaku-ngaku bisa ngampunin dosa. Pengikutnya banyak lagi. Maka juga ada kan di dalam Injil yang mau dikatakan mana mungkin sih dari kota yang kecil ada Mesias. Iya, emang dari Nazaret emang bisa apa ya? Nazaret bisa apa? Nazaret kan di utara ya, di daerah Galilea ya. Sedangkan pusat keyahudian, pusat agama itu kan di selatan, di Yerusalem ya. Berarti kalau Tuhan itu kalau mau turun, mau ngirim harusnya dari tempat yang paling suci. Iya dong. Nggak mungkin. Allah, ya kan? Iya. Mungkin mereka belum tahu bahwa Yesus itu kan lahir dekat Yerusalem, di Bethlehem. Apalah kita ini dari Ciputat. Banyak yang baik dari Ciputat kok. Nabi Yunus kan waktu itu kan dipanggil untuk menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe. Dan kisah itu ada di dalam kitab Yunus, salah satu dari kitab mereka ya. Harusnya mereka sudah cukup tahu bahwa mereka diminta untuk membuat tindakan yang sama seperti yang dibuat oleh Niniwe, yaitu mengadakan pertobatan supaya mereka selamat. Sebetulnya tanda Nabi Yunus ya itu sebetulnya. Tapi mungkin karena mereka itu
entah nggak ngerti ya, entah mereka juga nggak paham maksudnya apa. Jadi mungkin Yesus juga malas sekali mau jelasin ya. Karena biasa kan kalau orang udah kepalanya udah diisi dengan macam-macam, seberapa hebat pun orang yang menjelaskan kepada dia, ya pasti mental aja karena dia sudah membuat konsep sendiri, udah buat ide sendiri. Ya mau orang mau ngomong apa juga ya sebodoh amat gitu. Mungkin Yesus juga mikir, udahlah ini cukup kok ceritanya Nabi Yunus, sebetulnya udah cukup ini buat kamu ini. Kamu tuh harus mengadakan pertobatan supaya kamu selamat. Udah cukup, saya udah nggak usah bikin tanda lagi. Kalau kamu bisa percaya sama kisahnya Nabi Yunus, harusnya kamu bisa percaya kepada saya karena yang ada di sini lebih daripada Yunus. Iya. Sebenarnya ini tentang pertobatan ya. Iya. Pertobatan bahwa kita sendiri itu kan sebenarnya juga bisa mengalami kehadiran Yesus ya dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang mungkin kita juga sama minta tanda kayak ahli-ahli Taurat ini. Nantangin Tuhan, kalau engkau memang maha baik, kenapa nilai saya jelek terus? Ya, itu kan karena emang gak belajar aja misalnya. Ya kan? Dulu saya pernah frater minta tanda yang paling nggak sopan menurut saya kepada Tuhan. Karena waktu itu kan saya selesai bakalaureat ya, selesai adendas tahun 2012. Waktu itu saya diminta, coba kamu bikin lamaran ke Bapak Uskup untuk minta ditabiskan. Ketika saya udah kasih lamaran, saya nggak boleh tabisan dulu, suruh selesain sampai S2. Wah, saya bergejolak saya. Lagi panas sih, katanya kemarin disuruh bikin lamaran, sekarang malah ditolak. Nah waktu itu saya minta tanda tuh sama Tuhan, kalau memang lu mau manggil gue jadi imam, tolong kasih tanda. Kalau memang enggak, tolong kasih tanda juga. Dikasih nggak? Kagak. Biasanya dikasih loh. Biasanya kalau saya nggak dikasih apa-apa, nggak ada tiba-tiba ada suara dari langit gitu, Aldo, saya panggil kamu jadi imam. Nggak ada. Aldo, saya nggak akan kasih kamu tabisan gitu. Nggak ada. Sebetulnya jangan-jangan dengan tidak adanya tanda, itulah tandanya. Dan kita bisa merefleksikannya di kemudian hari. Di kemudian hari. Nah, maka Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke dalam pesan hening, masuk ke dalam batin kita, melihat pengalaman kita, bagaimana Allah berkarya dan memberi tanda dalam hidup kita. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa tobat untuk menutup hari kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, istirahat kita pada malam hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat. Selamat tidur.